Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana perkataan ini sampai kepada murid-murid Tuhan oleh Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus. Tuhan bangkit, guru bangkit, Yesus bangkit. Dan murid-murid kasih tahu sama Thomas, guru kita, Tuhan kita, Yesus bangkit. Tetapi Thomas mengatakan, kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tetapi dalam peristiwa kebangkitan ini, begitu banyak pesan yang Tuhan mau saudara dan saya terima. Dan bukan hanya pesan, tetapi kuasanya, firman-Nya yang hidup untuk saudara dan saya alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, firman Tuhan, kita dibuka slide-nya dulu. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita berbahagia. Sekalipun tidak melihat, namun percaya. Amin. Tuhan Yesus naik ke sorga, kita tidak bisa melihat secara fisik, secara mata jasmani, tetapi percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Apa yang ditulis dalam Alkitab oleh firman-Nya benar-benar sungguh terjadi bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke sorga, dan Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Satu hal yang gak bisa dimengerti, gak bisa dicerna dengan logika manusia, tetapi kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena Tuhan Yesus bangkit, hidup saudara dan saya ada pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, firman Tuhan katakan sia-sialah iman kita. Karena tidak ada dasar untuk percaya. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, menang atas maut, Dia Allah yang hidup, yang ada sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, dan akan terus selama-lamanya. Hidup saudara dan saya memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu menjadi dasar yang kuat bagi iman kita. Katakan amin. Bukan lagi karena melihat, bukan menunggu melihat, tapi karena percaya. Dan firman Tuhan mau kasih tahu pesan buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan, berbahagia. Sekalipun tidak melihat, namun percaya. Ingat janjinya. Ingat firman-Nya. Murid-murid ketakutan. Baik dalam peristiwa penangkapan, penyalipan. Bahkan ketika kubur kosong pun mereka ketakutan. Mereka berpikir macam-macam, dicuri orang dan sebagainya. Lalu perempuan Maria Magdalena dan bersama ibu-ibu yang lain ketakutan. Loh, apa yang terjadi? Murid-murid juga demikian. Mereka mengunci diri rapat-rapat di ruang atas. Kenapa? Karena mereka lupa. Mereka enggak ingat, mereka enggak ngerti, mereka enggak menyadari apa yang sudah Tuhan firmankan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Katakan sama saya, ingat apa yang dikatakan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya setiap hari merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar baca, ngejar target, saya punya target untuk membaca Alkitab, selesai, itu baik. Lebih baik daripada enggak baca. Tapi bukan hanya baca sambil lewat saja, yang penting hari ini udah satu pasal, tapi renungkan. Taruh itu dalam hati. Ingat, amin. Mungkin kalau ada sebagian orang katakan menjadi rema, menjadi satu pesan yang khusus. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Jadi sebelum semuanya terjadi, Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang hendak dilakukannya. Di dalam kitab Matius dicatat sampai 4 kali Tuhan Yesus kasih tahu. Dalam kitab Markus, Lukas dicatat sampai 3 kali Tuhan Yesus kasih tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu saudara dan saya apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Bahkan sampai kesudahan langit dan bumi nanti, Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Bagian kita adalah ingat firman-Nya, janjinya. Sehingga ketika kita ketemu keadaan-keadaan yang sepertinya tidak kita harapkan terjadi, kita tidak mau terjadi, kita ingat janji Tuhan, kita ingat firman Tuhan, di situ saudara dan saya akan kuat karena memiliki pengharapan. Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan apa yang hendak dilakukannya adalah mengasihimu, mendidikmu, amin, memberkatimu, dan menuntunmu senantiasa di dalam kemenangan. Membaharui hidupmu, membasuh hidup kita, membentuk hidup kita terus seturut kebenaran firman-Nya. Jadi semuanya udah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak ada sesuatu yang baru. Masalah kita apapun judulnya, bagaimanapun kontemporer bentuknya, inovasi bentuknya, bukan sesuatu yang baru buat Tuhan. Amin. Semua isu kehidupan manusia sudah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Cuman semakin berkembangnya zaman, judulnya baru aja. Dulu nggak ada pinjol di Alkitab. Betul? Tetapi Alkitab bicara bagaimana orang yang dalam kesesakan, terjerat dan sebagainya. Dulu nggak ada istilah autoimun di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat, baik penyakit yang menurut medis, incurable, nggak bisa disembuhkan, maupun bisa disembuhkan. Semuanya oleh kuasa Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Katakan amin. Jadi nggak ada sesuatu isu yang baru. Oh Tuhan, masalah saya ini baru. Semuanya udah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak ada yang baru buat Tuhan. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan sudah tulis semuanya. Jadi firman Tuhan itu pedoman, dasar, pelita, penuntun hidup kita, manual book kita. Firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Dan bagian kita adalah ingat firman-Nya, ingat janjinya. Dan di situ kita akan memiliki pengharapan dan tidak hidup di dalam ketakutan. Katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat. Tuhan Yesus bangkit, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Perkataan pertama ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus katakan. Supaya ini juga nyampe kepada saudara dan saya. Kita terima. Untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Untuk memberi kita, membawa hidup kita dalam damai sejahtera. Bagaimana caranya? Apa bentuknya? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Orang Yahudi nggak ada yang tahu di mana mereka sedang ngumpet. Mereka mengunci diri rapat-rapat, informasinya sangat terbatas hanya untuk lingkungan grup mereka saja. Tetapi Tuhan Yesus tahu di mana mereka ada dan bagaimana keadaan mereka. Dan Tuhan yang cari, Tuhan yang jumpai, Tuhan yang temui. Dan Tuhan yang katakan kalimat pertama ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Sebelum dia disalibkan, dia katakan, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak seperti apa yang dunia bisa berikan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, Tuhan ingetin lagi, Tuhan nyatakan lagi. Mereka masih terheran-heran, mereka masih ketakutan, sukacita, campur aduk. Mereka masih bingung, lalu sekali lagi Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 8 hari kemudian, lalu setelah itu,
Thomas nggak percaya, murid-murid kasih tahu, kami telah melihat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjumpai Thomas secara pribadi. Dan ketika Tuhan menjumpai Thomas, mari kita lihat. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Katakan amin. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus untuk membawa hidup saudara dan saya dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini kalau di dalam perjanjian lama ditulis dengan kata shalom, yang artinya adalah seluruh kepenuhan, kesehatan, keselamatan, damai, peace, ketenangan. Kalau dalam perjanjian baru di sana dikatakan well-being state. Suatu keadaan yang sungguh semua amat baik. Bukan menunggu masalah itu enggak ada. Bukan menunggu, enggak ada pergumulan. Enggak, tapi di tengah itu semua Tuhan memberi hati kita ketenangan, kelegaan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Katakan amin. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Kenapa Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera itu? Pertama-tama yang penting adalah menyadari untuk apa Tuhan Yesus berkorban. Apa hasilnya Tuhan Yesus bangkit. Apa dasarnya dia mati buat kita. Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 25 dan Roma 5 ayat yang ke-1. Ini nyambung saudara. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa? Pelanggaran kita. Minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu kita telah belajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus itu menebus kita. Menebus segala dosa dan pelanggaran kita, memerdekakan kita, menanggung hukuman. Dan bukan hanya berhenti di sana, tetapi juga menjadikan kita milik kepunyaannya. Katakan amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dia dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Jadi kalau hari ini saudara dan saya merayakan Paskah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Hari Jumat yang lalu kita telah belajar. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah menebus kita, memerdekakan kita dari dosa, menyelamatkan hidup kita, dan menjadikan kita milik kepunyaannya yang dijaga, disertai, dibela, dikasihi, diberkati. Tetapi enggak berhenti hanya di sana. Tuhan Yesus bangkit karena pembenaran kita. Jadi kalau hari ini kita merayakan Paskah dan percaya bukan hanya hari ini tetapi senantiasa setiap hari dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka percaya hasilnya. Terima hasilnya. Bahwa kita telah dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu konflik dalam iman kita, dalam percaya kita. Sementara kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit buat saya. Tapi kita masih mendakwa diri kita dan kita masih membiarkan iblis mendakwa. Oh saya orang berdosa, saya enggak layak di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak sedang mengakui bahwa Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Bahwa hasil pengorbanan kebangkitan Tuhan Yesus sudah membenarkanmu dan menjadikanmu orang benar. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit, terima hasilnya. Untuk apa dia bangkit? Membenarkan kita, menjadikan kita orang benar. Katakan amin. Karena dengan kesadaran inilah kita bisa hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kuasa firman-Nya, karena kasih-Nya, karena kekuatan Allah, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita menyadari setiap hari, mulai dari bangun pagi hari, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengampuni saya, Engkau sudah membenarkan saya menjadi orang benar. Kalau kamu menyadari identitasmu setiap hari sebagai orang benar, kamu tahu makanan yang kamu perlukan apa? Kebenaran. Amin. Kalau kita tahu identitas kita adalah oleh pengorbanan yang begitu besar, dijadikan orang benar, kita dimerdekakan dari pendakwaan.
Bukan lagi untuk hidup berkelanjutan di dalam dosa. Kita dimampukan sepanjang hari itu untuk ingat melakukan apa yang benar, memperkatakan yang benar, bersikap yang benar. Amin. Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Ini hasilnya. Sebab itu. Jadi kalau sebab itu, penyebabnya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Kan ada sebab, ada akibat. Secara logika berpikirnya begitu. Hasilnya apa? Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita terimanya komplit. Kita menerima damai sejahtera Allah dan kita juga hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari Jumat yang lalu kita juga sudah merenungkan. Apa artinya? Dari hidup dalam permusuhan dengan Allah karena dosa dahulu. Sekarang hidup dalam perkenanan Allah. Katakan amin. Kalau ada perkenanan Allah di dalam hidupmu. Wow. Saudara akan bisa setiap hari melihat, menyaksikan, mengalami kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bukan lari menjauh dari Tuhan. Tapi kita selalu datang mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya. Firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara dan saya pagi hari ini. Kalau hari ini kita bisa percaya, berseru, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa datang beribadah dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Terima hasilnya. Nggak usah pakai tapi Pak, kayaknya saya nggak layak. Tapi Pak, saya masih begini begitu. Terima hasil lebih dulu, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan hasil pengorbanan Tuhan Yesus itu akan mengubahkan hidupmu, mengubahkan mindsetmu, membaharui hatimu, dan menuntun setiap langkahmu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, mengaruniakan saudara dan saya hubungan yang kekal, dan sukacita kemenangan yang kekal. Mari kita lihat dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-10. Seorang hamba Tuhan, ketika saya ke Israel di Garden Tomb, dikubur Tuhan Yesus yang kosong. Nah pada saat itu pastor yang ada di sana, asalnya mungkin dari negara mana, cuma ditugaskan di tempat itu, di gereja situ. Dan dia sharingkan firman Tuhan ini. Matius pasal 28 ayat 10. Karena waktu itu saya juga sebagai pembimbing rohani, tapi waktu itu saya dengan satu pastor dari gereja Tiberias, pada saat kami tiba lebih dulu, yang lain peserta masih foto-foto, terus saya ngomong sama pastor yang lain dan pastor itu juga ngomong sama saya, kita makan dulu yuk, makan apa? Makan firman. Jadi di situ hamba Tuhannya sedang lagi memberitakan firman Tuhan, kami ikut duduk di dalam rombongan itu. Dan dia sharingkan ini, Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus enggak bilang murid-muridku, tapi Tuhan Yesus katakan saudara-saudaraku. Katakan amin. Firman Tuhan katakan supaya dia menjadi yang sulung dan kita mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. The first fruit. Artinya kalau kita dijadikan saudara-saudaranya, kita dijadikan satu dalam hubungan dengan Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya juga dijadikan ahli waris bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat lagi. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17. Jadi saudara bisa ingetin tetangga saudara kiri kanan. Jangan pura-pura susah, kamu ahli waris kerajaan sorga. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi
kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada siapa? Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini perkataan yang begitu dalam. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa saudara dan saya dalam hubungan dengan Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani, ya Bapa, biar mereka ada di dalam kita. Biar mereka, kita lihat dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat 22. Ayat yang ke-20, dari ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan ngomong, Bapakmu Bapakku, Allahmu Allahku, Tuhan Yesus membawa kita dalam persekutuan dengan Bapa. Dan apa artinya? Bapakmu di sorga mengasihimu sama seperti Bapa di sorga mengasihi Yesus. Itu sebabnya selalu memandang pada Bapa di sorga bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dalam hidupmu. Ada waktu Tuhan izinkan pergumulan, kesesakan, kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selalu memandang kepada kasih Allah. Untuk imanmu dikuatkan. Untuk imanmu diteguhkan. Untuk imanmu selalu disempurnakan oleh kasih Allah. Amin. Mari kita lihat. Jadi Tuhan Yesus membawa kita kepada hubungan yang baru, hubungan yang kekal, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita kelewatan, kita kelupaan untuk mengucap syukur akan hal-hal ini, akan berkat kebenaran firman Tuhan yang begitu besarnya buat kita. Karena seringkali kita ketika datang kepada Bapa di sorga, kita lebih disibukkan untuk memindahkan isi keranjang doa kita kepada Allah. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Enggak ada yang salah tentang itu, silakan berdoa. Tapi ingat, mengucap syukur. Bagaimana posisimu yang baru, identitasmu yang baru, statusmu yang baru. Bahwa kita dalam persekutuan dengan Allah dan dengan anaknya. Amin. Yang paling berkuasa, pribadi yang paling berkuasa, pencipta segalanya, ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Bagaimana mungkin engkau dirusakkan? Bagaimana mungkin engkau bisa tenggelam oleh keadaanmu? Kalau Allah yang hidup ada menyertai kita. Amin. Mari kita lihat. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada sukacita kemenangan yang kekal. Tolong poinnya kembali. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai ayat yang ke-57. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yaitu apa? Tubuh jasmani kita. Tubuh daging kita. Amin. Dan ketika kita mengalami kematian tubuh jasmani, saudara dan saya bukan mengalami kematian, tapi saudara dan saya diubahkan. Katakan amin. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Amin.
Itu sebabnya kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus, sekalipun tubuh jasmani kita bisa mengalami kematian, apa yang dapat binasa ini untuk mengenakan yang tidak dapat binasa, apa yang dapat mati inti untuk mengenakan apa yang tidak dapat mati, yaitu tubuh kemuliaan. Untuk kita mengalami suatu kehidupan yang tanpa batas waktu, tanpa ujung, tiada berkesudahan. Ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Amin. Yaitu hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Adakah hari-hari hidup kita bersyukur buat anugerah kehidupan kekal, kemuliaan kekal, buat tubuh kemuliaan akan Tuhan karuniakan, bahkan di tengah pergumulan kita, bahkan di tengah tekanan yang kita hadapi, bahkan di tengah kesesakan kita, adakah hati kita masih bisa bersyukur, masih sempat bersyukur untuk kemurahan Tuhan, mengaruniakan keselamatannya oleh pengorbanannya. Dan apa yang menjadi janji Tuhan itu, ya dan amin, pasti digenapi. Kalau saudara dan saya mau tahu bagaimana kesudahan akhir hidup kita, baca firman Tuhan, baca sampai Wahyu. Bagaimana satu hari nanti saudara dan saya akan ada di Yerusalem yang baru. Mengenakan apa yang tidak dapat binasa, mengenakan apa yang tidak dapat mati. Dan Tuhan genapi setiap firman-Nya. Tuhan genapi setiap janjinya, bahkan untuk menggenapi janjinya dengan pengorbanan, penderitaan, kematian sekalipun, dan kebangkitan, Tuhan genapi, katakan amin. Kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, enggak ada kebimbangan. Sekalipun kita tidak melihat, bukan nunggu melihat, tetapi karena percaya, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan kalau saudara dan saya hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan, akan kepastian penggenapan akan janji Tuhan, saya percaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Yaitu apa? Dalam hal yang nyata, ketika kita buat janji, kita bisa tepat janji sama orang lain. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengharapkan janjimu ditepati. Karena kita sendiri mengalami bagaimana Tuhan Yesus adalah pribadi Allah, Tuhan yang tepat janji dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, Tuhan Yesus mengaruniakan kita mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ketika saya sampai di poin ini, ketika saya baca merenungkan firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang muncul. Mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke sorga? Kenapa ada waktu 40 hari? Tuhan Yesus bangkit, lalu 40 hari itu Dia menyatakan diri, baru Dia naik ke sorga. Amin. Kenapa? Ketika Dia bangkit, langsung aja naik ke sorga. Semuanya sudah selesai. Tapi kenapa ada waktu Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal pada saat surat ini dibuat. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tuhan bisa kok, ketika Dia bangkit Dia langsung naik ke sorga. Tapi kenapa ada waktu Tuhan menyatakan dirinya? Tuhan mau murid-muridnya, orang-orang yang percaya, mengalami kuasa kebangkitannya, mengenal Dia. Tuhan yang mengaruniakan, katakan amin. Mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus berkata demikian dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan, dalam pujian kita katakan, dalam ibadah, dalam saat teduh kita katakan, Tuhan betapa besarnya kasih-Mu.
Kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, maka kita juga seharusnya memiliki prioritas yang benar akan kebutuhan kita yang paling prioritas adalah mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tuhan tuh dengan sabar loh, mengaruniakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang Tuhan karuniakan untuk mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Contohnya kepada siapa? Maria Magdalena yang sedang ketakutan dan berpikir dengan kebingungan, oh mayat Tuhan kita dicuri. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menjumpai Maria. Bahkan ketika Maria katakan, Tuhan, ada yang mengambil. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria dengan namanya, Maria, Maria langsung tahu, Rabuni. Amin. Kepada Thomas, Tuhan sabar loh sama Thomas. Tuhan jumpai Thomas secara pribadi. Tuhan tahu kebutuhan Thomas pada saat itu. Tuhan tunjukin sendiri. Nih, silahkan cucukan. Tuhan turun sampai ke level imannya Thomas untuk mengangkat imannya naik. Tuhan sabar. Kepada Petrus yang menyangkalnya. Bahkan firman Tuhan katakan di sana ketika malaikat Tuhan memberi pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nama Petrus disebut di sana. Kenapa? Karena keadaan Petrus pada saat itu, ya semua murid tergoncang, tetapi Petrus menjadi salah satu murid yang paling menyesal, paling rasa bersalah, bahkan Alkitab menggunakan kata grief, deeply grief, dalam penyesalan yang demikian hebatnya, merasa diri kok semuanya deh campur aduk. Di titik terendah dalam hidupnya, firman Tuhan sampai kepada Petrus, katakan kepada Petrus. Dan Tuhan nunggu Petrus di tepi pantai Danau Tiberias untuk memulihkannya, untuk menyatakan anugerahnya, pengampunannya, kasihnya, dan penggenapan janjinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kepada dua murid yang berjalan di Emmaus. Mereka masih masih tertutup, mereka masih nggak ngerti. Tapi Tuhan dengan panjang sabar kasih tahu semua yang tertulis tentang dia, yang tertulis dalam kitab suci. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam apa? Seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka lamban untuk mengerti, Tuhan turun ke level mereka. Tuhan kasih tahu dengan panjang sabar, mengaruniakan untuk murid-muridnya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang tertulis dalam kitab suci, saudara bisa bayangin, perjalanan itu lebih kurang sekitar 8 sampai 12 kilometer. Membutuhkan waktu berjam-jam. Tuhan Yesus sabar. Di dalam Alkitab perjanjian lama ada 333 ayat nubuatan tentang pribadi Tuhan Yesus. Karyanya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kedatangannya kembali. Pelayanannya, ada 333 ayat nubuatan. Dan Tuhan panjang sabar. Satu-satu Tuhan kasih tahu. Mulai dari kitab Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Pentatok. Kitab nabi-nabi, semua dikasih tahu. Tuhan begitu panjang sabar untuk murid-muridnya mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Amin. Kepada murid-muridnya yang ketakutan, mengunci diri di rapat-rapat.
Tuhan panjang sabar, sampai 3 kali ngomong damai sejahtera bagi kamu. Mereka masih belum ngerti juga damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu sampai benar-benar mereka menerimanya. Kepada 500 orang lebih. Bahkan kepada Paulus. Yang dahulu adalah Saulus yang menganiaya gereja, tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Tuhan panjang sabar untuk Paulus mengenal dan mengalami kasih kebangkitannya. Tuhan Yesus yang sama, yang dengan sabar mau saudara dan saya mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Tuhan Yesus menyatakan dengan sabar kuasa kebangkitan untuk kita alami. Itu sebabnya ada waktu, memang dalam rancangan Allah, dia tidak langsung naik ke sorga, tapi dia menyatakan kuasa kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi kuasa kebangkitannya tetap ada buat saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus dengan sabar, apapun keadaanmu. Kita nggak bisa menghakimi level iman seorang, tapi Tuhan tahu di mana engkau sedang berada di imanmu. Dan Tuhan dengan sabar membawamu untuk mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Bagian kita hanya merindukan itu, Tuhan, saya mau, saya rindu.